Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang upgrade SSD. Nah, kali ini ada servisan masuk ya kawan-kawan. Ini laptop Dell Inspiron 3481. Nah, ini masih seri baru ya, Core i3 Gen 7. Nah, ini kasusnya adalah lemot ya kawan-kawan. Ini laptop baru, RAM 4GB, harddisk 1TB, tapi masih lemot. Nah, kebetulan ini punya instansi ya kan, punya sekolahan. Nah, ini sudah saya cek. Saya sarankan untuk tambah SSD ya kan. Nah, sudah saya tawarkan untuk ganti SSD, cuman pihak yang punya laptop ini meminta agar harddisknya bisa nggak tetap di dalam laptopnya. Jadi harddisk ini tetap di dalam laptop tanpa diambil, tanpa digantikan SSD ya, hanya sistemnya aja yang diganti SSD. Sedangkan ini tidak ada DVD-nya kan kawan. Kalau kita punya laptop yang ada DVD-nya, kita bisa ganti ya kawan-kawan. Kita cabut DVD-nya, harddisknya kita tempatkan di tempat DVD menggunakan HDD caddy. Nah, kali ini kasusnya laptop Dell ini tidak ada DVD. Nah, saya cek ya kawan-kawan. Saya cek di BIOS-nya. Nah, saya cek di BIOS-nya, kita lihat di sistem configuration ya. Jadi di sini kebaca ya kawan-kawan, SATA 0, SATA 1, SATA 2 dan M2 PCI SSD. Nah, ternyata di sini ada soket SSD-nya ya kawan-kawan, cuman PCI M2. Nah, berarti ini yang card ya kawan-kawan, bukan yang SSD berbentuk harddisk yang 2,5 inch. Nah, dari sini saya bisa pastikan ternyata laptop ini ada soket SSD-nya. Jadi setelah saya cek ke BIOS-nya, ternyata bisa kita menggunakan SSD tanpa melepas harddisk lamanya. Nah, ini sudah saya siapkan. Kali ini saya menggunakan SSD VGA ya kawan-kawan. Ini saya memakai M2 yang 256GB. Nah, ini garansinya 3 tahun ya kawan-kawan. Nah, baik, kita langsung eksekusi saja ya kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan. Jika kita lihat di sistem configuration-nya, dia terbaca M2 PCI SSD ya kawan-kawan. Nah, ini berarti menandakan laptop ini ada soket SSD M2-nya di dalam mainboard-nya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa laptop ini bisa kita upgrade SSD tanpa mencabut harddisk lamanya. Baik, ayo kita langsung eksekusi saja. Kita matikan dulu. Oke, kita sudah matikan. Ini ya kan Dell ya, laptop Dell Inspiron 3481 ya kawan-kawan. Nah, ini masih seri baru. Jika kawan-kawan punya laptop ini di rumah, memang laptop ini cukup lemot ya kawan-kawan. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan soket SSD M2. Coba kita buka dulu ya kawan-kawan, apakah benar ada. Kita lepas seperti biasa.
Oke, kita tempel pelan-pelan. Ini laptop baru ya kawan-kawan, mungkin masih agak susah ya. Nah ini kawan-kawan, fungsinya saya memelihara kuku panjang ya kawan-kawan, bukannya jorok atau gimana kawan-kawan. Ini kadang-kadang cukup membantu kawan-kawan dalam dunia bongkar membongkar laptop. Nah, ini ternyata bukanya dari bawah seperti ini. Nah ini dia sudah lepas ya kawan-kawan. Dulu kasihnya. Nah ini kalau kita lihat dari sini kawan-kawan, ini ada soket harddisk ya kawan-kawan, ini harus bawaan ya. Ini baterainya ya kawan-kawan. Nah ini ada soket ODD, ini soket DVD, cuman di sini tidak ada tempat untuk DVD, hanya ada soketnya saja. Nah ini RAM-nya 4 GB DDR4 ya kan, masih tersisa 1 slot 4 GB DDR4. Ini bisa 8 GB up-nya 16 GB ini kan. Nah ini WiFi ya kan. Nah ini WiFi. Nah kalau kita lihat ke sini, ini ada tulisan SSD kan di sini. Nah ini dia. Ini di sini tidak ada keterangannya M2 ya kan. Cuman ini kalau dilihat, dari soketnya ini SSD model NVMe ya kawan-kawan. Sebenarnya beda dengan SSD yang saya beli ini. Nah ini dengan SSD ini beda ya kawan-kawan, karena ini di sini kakinya ada 2. Nah ini ada 2 colokan ini, dan di sini sedangkan di sini ada 1 ya kan. Nah ini ada yang laptop yang memang support, ada yang enggak. Nah kalau untuk kasus laptop ini saya rasa support, karena ini tadi di BIOSnya kebacanya bukan NVMe, kebacanya SSD M2 ya kan kawan. Nah untuk jelasnya coba kita langsung masuk saja. Nah ini dia, ini kan kawan, ini SSD M2 apakah terang. Nah ini SATA M2 256 GB. Nah ini 2021 ya kan ini baru sekali nih. Ini garansi 3 tahun ya kan jika kalian beli SSD ini. Nah ini sedangkan di sini beda kan nih ya kan, ini ininya cuma 1 ya kan, cuman ini sama soketnya. Nah ini jika di BIOSnya kebacanya M2, ini tidak masalah ya kan, kita pakai yang M2 seperti ini. Karena SSD M2 dan yang NVMe ini M2 ya kan, yang NVMe lagi itu harganya lebih mahal sedikit ya kan. Harganya lebih mahal sedikit. Nah jika ingin menghemat ya beli yang M2 saja, nggak apa-apa. Nah ini untuk kawan-kawan yang punya laptop ini di rumah, saya sarankan untuk upgrade SSD ya kawan-kawan, karena untuk menunjang performanya sayang sekali Core i3 menggunakan harddisk tapi sangat lemot. Nah ini cukup gampang kan, ini tinggal kita masukkan soketnya dan kita baut. Nah ini cuma ada 1 baut di sini, nggak beda dengan WiFi ini kan, sama. Nah udah cukup gampang nih sepertinya, kita langsung eksekusi saja, langsung kita tutup. Nah kita langsung saja
Coba kita cek. Sistemnya dia menggunakan Linux dan Windows ya kan. Oke, kita langsung saja cek di Windows-nya. Nah ini, seperti yang saya bilang, ini sangat lemah sekali. Pantas jika penggunanya itu mengeluhkan lemot jangan kawan, karena tidak enak sekali kan kawan, yang sudah Core i3 generasi terbaru, cuman masih lemot. Saya rasa dual core ini. Nah ini dia. Coba kita lihat di manajemennya ya kan, harddisk manajemen. Apakah sudah terbaca? Nah ini kan kawan, ternyata ya kan kawan, soket SSD NVMe bisa kita pasang dengan SSD M2 ya kan kawan. Nah ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering sekali orang tidak paham dengan ini. Kita tinggal cek aja di BIOS-nya. Jika BIOS-nya itu terbaca M2, SATA M2, SSD SATA M2, itu biasanya dia support kan, walaupun soketnya dia NVMe, dia support dengan M2. Nah jika kebalikannya, dia kebacaannya NVMe, terkadang dia nggak mau kebaca di SATA M2, begitu kan kawan. Ini sering sekali orang salah persepsi, karena saya kan SSD-nya mahal, nanti dipasang tidak support. Nah, ini membantah teori itu ya kan kawan. Nah itu dia kan kawan, tadi satu video cara memasang ataupun upgrade SSD kan kawan. Soket NVMe kita pasang menggunakan SSD M2. Nah ini lumayan menghemat biaya dengan kinerja yang sama saja ya kan kawan, tidak terlalu jauh. Nah ini kasusnya di laptop Dell Inspiron 3481 ya kan kawan. Ini laptop baru. Nah ini kita tinggal install saja ya kan kawan. Baik, itu satu video dari saya. Jika kawan-kawan suka dengan video saya, cukup like, comment, subscribe, dan share video saya kan kawan. Untuk kawan-kawan yang ingin request video-video yang lain, bisa komen di bawah ya kawan-kawan, atau hubungi saya melalui email, nanti akan saya buatkan insya Allah. Nah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.